Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dwi Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 8606495525. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Palembang. Kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama, membahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai metateori, sebuah ilmu yang memeriksa ilmu lain. Dalam konteks ilmu pendidikan, filsafat ilmu menjalankan tiga fungsi pengawasan dan penguatan kritis, yaitu satu, mengawasi dan memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu menguji apakah ilmu pendidikan layak berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan tidak sekedar menempel pada ilmu psikologi atau sosiologi. Yang kedua, mengawasi dan memperkuat keilmiahan. Pendidikan seringkali terjebak dalam batas-batas praktik atau seni. Filsafat ilmu masuk untuk mengawasi metodologi penelitian pendidikan. Apakah penelitian tindakan kelas atau sering disingkat PTK atau eksperimen metode belajar untuk memenuhi kaidah validitas, reliabilitas, dan objektivitas ilmiah? Dengan pengawasan ini, produk kognitif ilmu pendidikan seperti teori belajar diakui keilmiahannya secara universal. Yang ketiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai. Pendidikan tidak bebas nilai melainkan syarat nilai. Filsafat ilmu mengawasi agar penemuan-penemuan baru dalam teknologi pendidikan, misalnya AI, dalam penilaian tetap humanis dan tidak mereduksi hakikat kemanusiaan peserta didik. Yang kedua, membahas bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini tidak searah ketika pendidikan dijalankan secara bermakna dan bernilai. Ia sebenarnya sedang memasok bahan bakar baru untuk memperkuat dan mendewasakan filsafat ilmu. 1. Pendidikan sebagai laboratorium filsafat. Teori-teori besar dalam filsafat ilmu seperti positivisme, konstruktivisme, atau pragmatisme hanyalah konsep abstrak di atas kertas jika tidak diuji. Proses pendidikan yang bermakna di kelas adalah laboratorium hidup tempat asumsi-asumsi filsafat tersebut divalidasi, direvisi, atau bahkan didekonstruksi. 2. Melahirkan paradigma baru. Ketika praktik pendidikan berhasil memanusiakan manusia dan memecahkan problem sosial, misalnya melalui gerakan pendidikan emansipatoris, pendidikan memberikan data empiris baru bagi filsafat ilmu. Dinamika di lapangan pendidikan memaksakan filsafat ilmu untuk terus memperbarui epistemologinya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya membahas mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, membedah persoalan-persoalan pendidikan. Mengapa demikian? Karena terdapat tiga pilar utamanya yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki ketajaman untuk membedah persoalan pendidikan sampai ke akar-akarnya. Pertama, ontologi membedah apa? Pilar ini membedah hakikat dari objek yang dikaji. Ketika dunia pendidikan bingung menghadapi krisis moral siswa, pisau ontologi bertanya, apa sebenarnya hakikat manusia yang sedang kita didik? Apakah mereka kertas kosong atau makhluk yang sudah membawa potensi ketuhanan? Jawaban ontologis ini menentukan arah penanganan masalah. Kedua, epistemologi membedah bagaimana. Pilar ini membedah asal-usul, struktur, dan keabsahan pengetahuan. Ketika kurikulum sering berubah, pisau epistemologi membedah bagaimana cara terbaik agar anak usia SD memperoleh pengetahuan, apakah melalui hafalan atau rekonstruksi makna. Yang ketiga, aksiologi membedah untuk apa. Pilar ini membedah nilai, etika, dan kegunaan ilmu. Saat ada perdebatan apakah sekolah hanya bertujuan mencetak pekerja industri atau membentuk warga negara yang bijaksana,
Pisau aksiologi bekerja menguji orientasi nilai tersebut. Terakhir membahas contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Untuk mendapatkan konsep analisis di atas, mari kita lihat implementasinya pada 3 level pendidikan. Pertama, dalam kebijakan pendidikan, ujian nasional versus asesmen nasional. Analisis filsafat ilmunya, penghapusan ujian nasional disingkat UN yang digantikan oleh asesmen nasional disingkat AN di Indonesia adalah produk nyata dari pisau analisis aksiologi dan epistemologi. Penerapannya secara epistemologi, UN memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang bisa diukur secara seragam lewat pilihan ganda pada satu waktu. AN mengubahnya. Ia mengukur kemampuan bernalar, literasi dan numerasi, serta lingkungan belajar, karakter. Secara aksiologi, kegiatan ini menggeser nilai pendidikan dari yang semula berorientasi pada nilai angka mutlak menjadi pemetaan mutu untuk perbaikan berkelanjutan. Kedua, dalam kurikulum. Kurikulum merdeka. Analisis filsafat ilmunya. Struktur kurikulum merdeka didasari oleh ontologi dan epistemologi filsafat pragmatisme John Dewey dan eksistensialisme atau humanisme Ki Hajar Dewantara. Penerapannya secara ontologi, siswa tidak lagi dipandang sebagai objek pasif yang harus dijejali materi seragam, melainkan sebagai individu unik untuk merdeka. Secara epistemologi, hal ini diwujudkan lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila disingkat P5. Siswa mendapatkan pengetahuan bukan dengan menghafal buku teks, melainkan dengan memecahkan masalah nyata di lingkungan sekitar mereka. Misalnya belajar melewat pengalaman langsung. Ketiga, dalam proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Analisis filsafat ilmunya, penerapan metode problem-based learning di kelas. Penerapannya, guru tidak lagi berdiri di depan kelas sebagai satu-satunya sumber kebenaran, meruntuhkan dominasi epistemologi positivistik. Guru bertindak sebagai fasilitator. Siswa berdiskusi, berdebat, dan mencari solusi. Secara sosial emosional, proses epistemologi ini melatih karakter gotong royong, toleransi terhadap pendapat orang lain, dan melatih ego anak ketika idenya tidak terpilih. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, terarah, dan bermakna. Selain itu, filsafat ilmu juga adalah jangkar yang menjaga agar ilmu pendidikan tetap ilmiah dan humanis, sekaligus kompas yang memastikan praktik pendidikan di kelas, baik melalui kebijakan, kurikulum, hingga tindakan guru, memiliki dasar filosofis yang kokoh untuk membentuk karakter manusia yang seutuhnya. Artinya, bukan hanya manusia yang cerdas, tetapi juga memiliki nilai moral yang baik. Oleh karena itu, filsafat ilmu sangat dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.